Tes. Selamat datang lagi. Aduh. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Thomas Jeloro. Terima kasih kalian yang sudah like, share, and subscribe video saya. Dan jangan lupa untuk pencet loncengnya biar tahu video saya terupdate. Teman-teman semuanya, kita kemarin sudah membahas tentang CorelDRAW 15 ya, di part yang pertama itu, dan bahkan ada yang komen aplikasinya apa kak untuk merekam video di laptop. Nah, oke, kebetulan di Windows 10 itu ada kamera yang namanya Ucam. Nah, saya rekam videonya pakai itu, dan nanti teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah ya. Dan teman-teman kalian harus punya laptop ya. Oke. Untuk video selanjutnya, kali ini kita akan mengenalkan satu-satu ya tentang objek-objek yang ada di CorelDRAW 15, bagaimana nanti cara membuatnya, mengukurnya ya. Itu kita simak videonya nanti di part yang kedua. Oke, yang belum like, share, and subscribe video saya segera ya, biar tahu video-video terupdate nanti seperti apa. Dan terima kasih buat kalian sekali lagi yang sudah like, share, and subscribe video saya. Terima kasih, kalian luar biasa. Saya doakan rezekinya lancar ya, sehat-sehat selalu, dan segera dipertemukan jodohnya bagi yang masih jomblo. Ya, terima kasih. Selamat menyimak. Cekidot. Ya, selamat datang kembali teman-teman semuanya. Kita masuk sekolah desain CorelDRAW pemula di part yang kedua. Oke, untuk part kedua ini kita akan mengasih tahu atau tutorial bagaimana pengenalan tool-tool yang ada pada CorelDRAW X15. Tapi sebelumnya di sini saya kasih tahu dulu, di sini ini ada beberapa format ukuran, ada milimeter, sentimeter, dan meter, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita kalau mau membuat MMT atau semacamnya, kita ganti ukurannya menjadi sentimeter. Nah, ini ya, di sini sudah kita ganti sentimeter, di sini juga berubah menjadi sentimeter. Nah, kemudian teman-teman, kita masuk ke dalam pengenalan pointer fix tool. Nah, apakah itu? Nah, fix tool adalah fasilitas yang sering digunakan dalam menggambar. Fitur ini berfungsi sebagai pointer untuk memilih objek. Nah, jadi fix tool ini dia untuk memilih objek ya. Ini semacam kayak tombol ya, seperti itu, atau anak panah atau kursor seperti itu. Nah, di sini ditunjukkan pada ini gambar ini. Nah, kayak anak panah ini namanya pick tool. Nah, tadi adalah penjelasannya, berfungsi sebagai pointer untuk memilih objek, memindah objek, memutar objek, memperkecil objek, memperbesar objek, dan sebagainya. Nah, setiap selesai menciptakan suatu objek grafik, CorelDRAW tidak otomatis kembali pada posisi pick tool, sehingga kita harus klik secara manual ya teman-teman pada pick tool, atau bisa dengan cara lain, yaitu dengan tekan Ctrl space di keyboard laptopnya masing-masing. Nah, seperti itu. Yaitu adalah tool-tool yang pertama, tool pada aplikasi CorelDRAW, yaitu yang pertama adalah pick tool. Nah, ini seperti ini ya, kita klik. Nah, ini dia. Nanti kalau sudah ada objek di sini ya, ini fungsinya untuk ngeklik, begitu diklik ya. Ya, seperti itulah teman-teman kurang lebih ya. Nah, kemudian
Yang selanjutnya adalah mengenal kurva sebagai objek dasar. Ini tahu ya teman-teman ya, kurva. Jadi kurva itu adalah posisi kita atau posisi objek yang selalu diubah ukurannya seperti itu. Itu adalah kurva. Nah, di sini dijelaskan ya, menggambar dengan menggunakan objek dasar membuat seni desain menjadi terarah dan mudah dilakukan. Dalam hal ini, grafik yang dijadikan objek dasar adalah kotak, garis, lingkaran, elips. Konsep ini tidak mengenal batasan dan berkembang sesuai dengan kreativitas dan kemampuan individu masing-masing. Tapi sebelumnya Anda harus mampu membuat grafik yang dijadikan material atau objek dasar. Nah, saya kasih contoh. Di sini adalah objek segi 4. Nah, cara pembuatannya, arahkan pointer atau mouse pada toolbox, kemudian klik Rectangle tool atau F6, kemudian arahkan mouse pada lembar kaca, lalu drag mouse sehingga membentuk persegi panjang. Nah, saya kasih contoh. Di sini adalah digambarkan logonya kotak. Nah, ini kita cari tulisannya rectangle tool, apa itu ya, pokoknya intinya itu, atau tekan F6. Nah, kita klik ya. Tadi petunjuknya adalah arahkan pointer mouse pada toolbox, klik rectangle tool. Nah, kita klik. Nah, dia akan pindah. Tadi kan di sini, sekarang pindah ke sini. Nah, kita arahkan ya kursor kita, dia akan berubah menjadi tanda plus dan kotak. Nah, kita klik kanan tahan, kita tarik. Nah, seperti ini. Ini adalah namanya Rectangle tool. Nah, ini intinya itu untuk membuat objek berupa kotak atau segi 4 persegi. Nah, kemudian kita akan kembali lagi ke Fix tool. Nah, kita klik lagi, dia akan berubah menjadi warna hitam. Nah, kita klik, dia akan aktif. Kalau kita klik di sini, nah, dia nggak akan aktif objeknya atau Rectangle tool tadi ya. Nah, itu. Drag adalah menekan tombol kiri ya, tadi sudah saya jelaskan. Kiri boleh, kanan juga boleh ya, sambil mengarah yang kita tentukan. Kita juga bisa membuat sudut tombol pada pojok segi 4. Nah, seperti itu. Ini adalah Rectangle tool. Nah, seperti ini segi 4. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa rubah ini tidak menjadi persegi, tapi bisa kita variasi ya. Jadi bisa kita buat di sini nanti agak setengah diagram atau setengah lingkaran. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita klik, nah ini ya, kita klik Shape tool ya. Kita klik Shape tool. Nah, klik Shape tool pada toolbox, kemudian klik salah satu node. Nah, node itu adalah titik-titik itu ya, pada salah satu sudut, lalu drag ke arah bawah. Kita klik Shape toolnya. Nah, di sini kita klik. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Nah, ini titik-titik ini ada namanya node. Kita klik sini, pojok sini lagi. Seperti itu. Dia bentuknya tidak lagi kotak lancip ya, tapi agak setengah diagram atau setengah lingkaran gitu. Nah, itu adalah fungsi dari Shape tool. Kita pakai objek Rectangle tool. Nah, itu ya. Nah, itu teman-teman pengenalan tools dari CorelDRAW X5.
ya. Tadi ada fix tool, kemudian range tool, ada subtool seperti itu. Adapun pilihan pada properti bar meliputi round, corner, scroll pad, corner, convert, corner. Nah, ini ya. Di sini ada pilihannya. Nah, ini round, corner, scroll pad, corner, convert, corner. Kita coba satu-satu ya. Kita klik lagi subtoolnya, kita pilih ini. Nah, di sini apa yang terjadi? Nah, kita klik dulu sini. Nah, dia akan menjadi kayak setengah lingkaran. Nah, kemudian kita klik scalloped corner. Nah, dia akan berubah seperti ini bentuknya. Kemudian convert corner. Nah, bentuknya akan seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah tool yang ada pada CorelDRAW. Nah, kita hapus dulu objeknya. Ini namanya objek ya teman-teman ya. Nah, kita hapus dulu. Kemudian kita selanjutnya mengenal yang namanya tools ellipse. Nah, membuat ellipse dilakukan dengan mengarahkan pointer mouse pada toolbox dan klik ellipse tool atau F7, kemudian arahkan mouse pada area kerja, lalu drag ke kanan bawah untuk membuat objek ellipse. Untuk membuat lingkaran harus dengan menekan tombol Ctrl di keyboard. Oke, kita perhatikan ya teman-teman ya. Nah, tadi adalah ellipse, kita cari ellipse. Nah, ini ellipse tool, kita klik, kita taruh di sini ya, tangan sini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman, harus dengan menekan tombol Ctrl di keyboard. Nah, oke ya, boleh. Oke, kita ulangi. Kita pilih ellipse tool. Nah, kita sambil tekan Ctrl. Ada keyboardnya masing-masing, coba ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi dia bentuknya bulat seperti itu. Untuk membuat P dan arts, biasanya ini sering digunakan apabila kita membuat desain arsitektur. Nah, caranya gimana? Kita simak dulu. Membuat P, klik Shape Tool, F10, arahkan mouse pada not di atas objek lingkaran. Nah, kita coba klik, kita klik seperti ini. Nah, kemudian arahkan mouse pada notes di atas objek lingkar seperti ini ya. Kita klik Y. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi arts. Nah, ini di atas ini. Nah, seperti ini ya. Itu adalah dengan variasi Y dan arts. Kita klik normal lagi seperti ini. Jangan lupa tadi diklik subtool dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah tools polygon. Nah, membuat polygon dilakukan dengan mengarahkan pointer mouse pada toolbox dan klik polygon tool, kemudian arahkan mouse pada area kerja lalu drag ke kanan bawah untuk membuat objek polygon. Nah, kita cari polygon. Nah, ini polygon tools ya. Kita tarik seperti membuat lingkaran tadi. Nah, ini objeknya berbeda. Tadi ada persegi seperti ini ya. Nah, ada lingkaran, ada segitiga, poligon. Nah,
itu. Untuk membuat poligon segi lainnya, segi 3 misalnya, nah itu kan yang saya praktekkan segitiga, bisa juga dibuat segi 5. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik objeknya, nah arahkan mouse ke sini, kita tambahi 5, nah seperti ini, atau 6, nah seperti ini, sesuai keinginan teman-teman masing-masing. Nah, itu adalah poligon. Membuat gambar objek bintang bisa dilakukan dengan poligon. Untuk caranya dengan tekan Ctrl keyboard, drag di atas pada salah satu nodes. Oke, kalian berarti pakai segi 5. Nah, kita klik Shape Tool ya. Kemudian klik node yang tengah sini, kita drag ke atas, dia akan berubah menjadi bintang. Nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tools kurva bebas. Kurva bebas merupakan grafik vektor yang paling dasar. Kurva bebas disebut juga kurva tidak beraturan, sedangkan kurva atau grafik yang beraturan seperti kotak, lingkaran, dan poligon bisa dibuat menjadi kurva bebas dengan syarat terlebih dahulu harus melakukan convert to kurva atau tekan Ctrl H di keyboardnya masing-masing. Nah, kita coba buktikan tadi menggunakan apa? Kurva bebas. Ini freehand tools ya. Okay. Kita bisa pakai sembarang, ini ada macam-macam ya. Kita klik panah hitamnya, ada freehand, 2 point line, bezier, artis media, pen, dan lain-lain. Nah, kita pakai freehand. Nah, kita buat kotak manual. Klik sini. Kita sambung lagi sini. Kemudian kita sambung lagi ke atas. Nah, seperti ini adalah kurva bebas. Tidak hanya segi 4, tapi juga bisa segi 3 seperti ini. Kemudian yang kedua ada 2 point line. Nah, jadi langsung kita tarik, seperti ini, tahan mouse-nya, sambung lagi. Itu adalah kurva bebas. Nah, biasanya orang-orang desain itu pakainya yang ini, yang pen. Nah, pen ini dia bisa bentuknya bisa tidak harus lurus ya, bisa bengkok seperti ini. Kita tahan mouse-nya, kita lepas, kita putarkan, mainkan, nah, seperti itu. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Itu adalah kurva bebas. Nah, silakan sekreatif mungkin teman-teman ya, bisa searching di Google atau YouTube ya, terkait tentang tool kurva bebas atau freehand tools. Nah, dengan poin langkah pertama klik, double klik, dan seterusnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan itu ya. Mungkin teman-teman untuk part yang kedua sekolah desain kita, nah, jangan lupa di share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Untuk video selanjutnya ditunggu video di part yang ketiga. Semoga bermanfaat.